Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Pejamkan mata Anda sejenak. Rasakan beban di dada Anda ketika Anda memikirkan seseorang yang Anda cintai yang telah tiada. Mungkin ibu Anda, ayah Anda, seorang anak yang pergi terlalu cepat. Seorang teman yang tawanya terkadang masih dapat Anda dengar ketika Anda sendirian. Sekarang bukalah mata Anda dan tetaplah bersama saya, karena bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa di saat ini juga, Anda memiliki kekuatan untuk menjangkau kematian itu sendiri dan menyentuh jiwa orang tersebut. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi ketika Anda mempersembahkan misa untuk seseorang yang telah meninggal? Bukan hanya, "Oh, itu tindakan yang baik," tetapi apa yang sebenarnya terjadi di alam spiritual. Kemana perginya kurban itu? Apa yang dialami jiwa mereka ketika imam mengangkat hosti dan mempersembahkannya untuk mereka? Padre Pio, Santo Kapusin yang menanggung luka-luka Kristus dan hidup di antara surga dan bumi, mengungkapkan sesuatu yang seharusnya menyadarkan kita semua. Beliau berkata, jiwa yang dipersembahkan dalam misa kudus, meskipun berada di bagian terdalam api penyucian, merasakan kelegaan yang begitu besar, sehingga jika orang-orang benar-benar dapat memahaminya, mereka akan memenuhi dunia dengan misa untuk orang mati. Renungkanlah hal itu. Anda tidak sedang membicarakan gagasan yang menghibur. Anda sedang membicarakan kelegaan nyata bagi jiwa yang sedang menderita. Jika Anda percaya pada kekuatan doa syafaat bagi mereka yang telah mendahului Anda, tulislah di kolom komentar. Berilah mereka kedamaian abadi, berikanlah kepada mereka. Ya Tuhan, Firman-Mu menciptakan rantai cahaya bagi jiwa-jiwa yang sedang menanti. Apa yang akan saya bagikan akan sepenuhnya mengubah cara Anda memandang kematian, cara Anda memahami misa kudus, dan yang terpenting, bagaimana Anda benar-benar dapat menarik seseorang yang Anda kasihi keluar dari penderitaan dan masuk ke dalam pelukan Tuhan. Ini bukan teologi, ini adalah penyelamatan. Dan Anda sedang memegang talinya. Ketika misa kudus dipersembahkan bagi seseorang yang telah meninggal, Anda bukan sedang membicarakan doa sederhana. Ini bukan sekadar menyalakan lilin atau mengucapkan beberapa kata-kata manis. Sesuatu yang jauh lebih dahsyat sedang terjadi pada saat itu. Kristus mempersembahkan dirinya kembali kepada Bapa sebagai kurban yang sempurna. Dan inilah yang kebanyakan orang lewatkan. Itu bukan representasi simbolis, itu bukan peragaan ulang. Itu adalah kurban Kalvari yang sama yang dihadirkan secara mistis di altar. Ketika kurban itu diterapkan kepada jiwa di api penyucian berubah menjadi api harapan. Rasa sakit mereda, bayangan mulai terangkat, dan jiwa itu merasakan sesuatu seperti sentuhan surgawi yang membawanya selangkah lebih dekat ke pelukan abadi Tuhan. Padre Pio menjelaskannya seperti ini. Jiwa-jiwa di api penyucian bagaikan pasien di rumah sakit rohani yang menunggu transfusi cahaya. Dan setiap misa yang dipersembahkan bagi mereka adalah transfusi langsung darah Kristus. Tak ada penderitaan yang tak tersentuh. Tak ada noda yang tak mulai dimurnikan di bawah luapan rahmat itu. Renungkanlah, keputusan Anda untuk meminta misa sungguh-sungguh mencurahkan rahmat ilahi kepada jiwa yang tak mampu lagi menahan diri. Dengarkan kisah ini. Suatu ketika seorang biarawan memperhatikan bahwa Padre Pio tetap terdiam membisu setelah merayakan misa. Wajahnya diwarnai antara duka dan lega. Ketika biarawan itu bertanya apakah ia baik-baik saja, Padre Pio menjawab dengan tenang, "Saya melihat jiwa yang untuknya saya persembahkan misa. Tuhan mengizinkannya naik ke surga hari ini.
Anda bisa melihatnya di matanya, kelegaan sekaligus kelelahan. Kelelahan seseorang yang baru saja berjuang bersama Kristus demi pembebasan jiwa. Setiap misa memiliki nilai yang tak terbatas, namun penerapan buahnya bergantung pada watak orang yang mempersembahkannya dan kasih yang dengannya mereka menyatukan diri dengan kurban. Jadi, ketika Anda meminta misa untuk orang terkasih, Anda tidak sedang melakukan gerakan simbolis. Anda benar-benar membuka pintu belas kasih bagi jiwa itu. Rantai rohani yang menahannya mulai putus, setan-setan yang masih menuduhnya mundur, dan cahaya yang sama yang mengalir dari hati Ekaristi Yesus mulai membimbing jiwa itu menuju keabadian. Api penyucian, kata Padre Pio, adalah tindakan kasih terakhir Allah. Itu bukan kutukan. Itu adalah harapan yang memurnikan. Namun, jiwa-jiwa di sana tidak lagi dapat memperoleh apapun bagi diri mereka sendiri. Mereka hanya dapat menunggu, memohon, dan menerima. Dan Anda dari bumi ini memegang kuasa untuk meringankan penantian mereka. Setiap kali Anda mempersembahkan misa, indulgensi, rosario, atau menerima komuni untuk kebaikan seseorang yang telah meninggal, Anda menjadi alat belas kasih. Anda menjadi tali penyelamat yang dilemparkan ke air yang dalam, menarik seseorang menuju pantai keabadian. Padre Pio dengan penuh kasih berkata bahwa jiwa-jiwa dari api penyucian senantiasa mengunjunginya. Beberapa datang untuk berterima kasih kepadanya karena telah membantu mereka lolos dari api penyucian. Yang lain datang untuk meminta misa. Suatu malam, salah satu saudara biarawannya mendengarnya berbicara di kamarnya dan mengira ada seseorang bersamanya. Namun ketika ia masuk, tidak ada seorang pun di sana. Padre Pio hanya tersenyum dan berkata, "Itu adalah jiwa dari api penyucian yang datang untuk berterima kasih kepadaku. Besok ia akan merayakannya bersamaku di surga. Ada misteri besar di balik kunjungan-kunjungan ini. Itulah ikatan yang menyatukan gereja di surga. Gereja yang menderita di api penyucian, dan gereja yang militan di bumi ini. Anda membentuk bagian dari tubuh mistik Kristus yang sama bersama para kudus dan jiwa-jiwa yang disucikan. Itulah sebabnya ketika seorang imam mengangkat hosti dalam misa, seluruh surga terbuka. Para malaikat, orang kudus, dan jiwa-jiwa di api penyucian membungkuk di hadapan Anak Domba Allah. Dan pada saat itu, jiwa-jiwa yang untuknya misa dipersembahkan bermandikan cahaya persembahan itu. Padre Pio menekankan hal ini. Jika orang-orang tahu nilai misa, dunia akan bersujud di hadapan altar. Berapa kali Anda menghadiri misa kudus dengan pikiran yang teralihkan dan tidak menyadari bahwa di sanalah takdir kekal begitu banyak jiwa sedang diputuskan? Setiap misa kudus dapat menjadi momen ketika jiwa akhirnya terbebas, bangkit, dan bersatu dengan Tuhan. Intinya, api penyucian bukanlah konsep teologis yang jauh. Api penyucian adalah tempat nyata di mana jiwa-jiwa sejati, orang-orang yang mencintai dan dicintai, sedang menunggu. Mereka tidak bisa lagi berdoa untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa lagi mencari jalan keluar. Waktu mereka untuk berjasa berakhir saat mereka meninggal. Sekarang mereka hanya bisa menerima, dan disitulah Anda berperan. Anda dengan doa-doa Anda, misa-misa Anda, kurban Anda menjadi penyelamat mereka. Anda menjadi jawaban atas tangisan hening mereka. Anda tahu, Padre Pio memiliki senjata ampuh yang ia gunakan setiap hari, sesuatu yang membawanya lebih dekat kepada Tuhan dan membuka pintu rahmat yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah rosario. Jika Anda ingin memperdalam kehidupan doa Anda, terutama bagi arwah orang yang telah meninggal, Anda telah menciptakan sesuatu yang istimewa. Nah, inilah sesuatu yang indah yang kebanyakan orang tidak sadari.
Ketika Anda mempersembahkan misa untuk orang yang telah meninggal, Anda tidak hanya membantu mereka, tetapi Anda juga menerima berkat istimewa. Surga membalas dengan melipat gandakan kasih yang Anda berikan. Santo Jerome berkata bahwa siapapun yang berdoa dan mempersembahkan misa untuk orang yang telah meninggal tidak hanya membantu mereka, tetapi juga menjamin pendoa syafaat yang kuat bagi diri mereka sendiri. Jiwa yang Anda bantu bebaskan tidak pernah melupakan siapa yang mengulurkan tangan mereka. Dari surga, ia menjadi pembela Anda, pendamping rohani Anda, sebuah suara yang menjadi perantara bagi Anda di hadapan takhta Tuhan. Renungkanlah. Saat ini, Anda mungkin memiliki jiwa-jiwa di surga yang berdoa untuk Anda karena seseorang yang bahkan tidak Anda ingat pernah mempersembahkan misa untuk mereka. Begitulah cara kerja persekutuan para kudus. Itu adalah pertukaran kasih, belas kasihan, dan rahmat yang tak berkesudahan. Ketika Anda mengangkat jiwa melalui doa-doa Anda, jiwa itu akan mengangkat Anda kembali. Itu adalah persahabatan rohani yang abadi. Dan masih banyak lagi. Ketika Anda mempersembahkan misa untuk orang yang telah meninggal, Anda tidak hanya membebaskan jiwa dan mendapatkan pendoa syafaat, Anda juga sedang menyucikan hati Anda sendiri. Tuhan melihat kasih itu, kelembutan rohani itu, dan Dia menganugerahkan rahmat yang mungkin tak pernah Anda bayangkan. Dia membebaskan Anda dari keterikatan, dari rasa bersalah, dari bayang-bayang masa lalu. Karena ketika Anda menghibur jiwa-jiwa di api penyucian, Anda juga menghibur hati Yesus yang menderita bagi mereka. Padre Pio mengetahui hal ini lebih dari siapapun. Ia memahami bahwa setiap tindakan belas kasih terhadap orang mati akan kembali kepada yang hidup dengan kekuatan yang luar biasa. Seperti melempar batu ke air yang tenang. Riak-riaknya terus menyebar. Satu misa yang Anda persembahkan dengan kasih menciptakan gelombang rahmat yang menyentuh, bukan hanya jiwa yang Anda doakan, tetapi juga hidup Anda sendiri, keluarga Anda, bahkan orang-orang yang tak akan pernah Anda temui. Beberapa orang bertanya-tanya, apakah doa mereka benar-benar berpengaruh? Mereka berpikir, apa yang bisa dilakukan persembahan kecilku? Tetapi dengarkanlah kebenaran ini. Tidak ada persembahan kecil di mata Tuhan. Satu misa kudus yang dipersembahkan dengan kasih sejati dapat menjadi momen yang tepat yang telah dinantikan oleh jiwa. Padre Pio mengetahui hal ini lebih dari siapapun. Ia memahami bahwa setiap tindakan belas kasih terhadap orang mati akan kembali kepada yang hidup dengan kekuatan yang luar biasa, seperti melempar batu ke air yang tenang. Riak-riaknya terus menyebar. Satu misa yang Anda persembahkan dengan kasih menciptakan gelombang rahmat yang menyentuh bukan hanya jiwa yang Anda doakan, tetapi juga hidup Anda sendiri, keluarga Anda, bahkan orang-orang yang tak akan pernah Anda temui. Beberapa orang bertanya-tanya apakah doa mereka benar-benar berpengaruh. Mereka berpikir, apa yang bisa dilakukan persembahan kecilku? Tetapi dengarkanlah kebenaran ini. Tidak ada persembahan kecil di mata Tuhan. Satu misa kudus yang dipersembahkan dengan kasih sejati dapat menjadi momen yang tepat yang telah dinantikan oleh jiwa. Itu bisa menjadi dorongan terakhir yang mematahkan rantai terakhir dan mengirim jiwa itu melayang ke pelukan Tuhan. Anda mungkin tidak pernah tahu di kehidupan ini keabadian siapa yang Anda ubah, tetapi Anda akan tahu di kehidupan selanjutnya. Dan inilah hal lain yang diajarkan Padre Pio. Ketika Anda mempersembahkan misa bagi jiwa-jiwa yang tidak memiliki siapapun untuk didoakan, bagi mereka yang telah meninggal dan terlupakan, mereka yang terlantar, mereka yang namanya tak seorang pun ingat lagi, surga sendiri bersukacita karena kasih
Tanpa pamrih semacam itu, mencapai ketinggian yang bahkan tak terukur. Jiwa-jiwa yang terlupakan ini paling menderita. Mereka menunggu paling lama dan merekalah yang paling bersyukur. Ketika seseorang akhirnya mengingat mereka, akhirnya mempersembahkan misa bagi mereka, mereka menjadi pelindung Anda yang paling setia di surga. Ada banyak kisah tentang orang-orang yang mulai mempersembahkan misa secara teratur dan melihat hidup mereka berubah. Tidak harus dengan cara yang mencolok dan dramatis, tetapi dengan cara yang mendalam dan bermakna. Mereka menemukan kedamaian yang mereka cari. Pintu-pintu terbuka yang sebelumnya tertutup. Hubungan yang tampaknya tak dapat diperbaiki pun pulih. Apakah semua ini kebetulan, ataukah buah dari memiliki teman-teman yang kuat di surga yang menjadi perantara bagi mereka? Padre Pio pernah berkata, "Tidak ada kebetulan dalam kehidupan rohani. Setiap rahmat memiliki sumbernya, dan seringkali sumber itu adalah jiwa yang bersyukur di surga, yang membalas kebaikan yang ditunjukkan kepada mereka." Jadi, bagaimana caranya mempersembahkan misa untuk seseorang? Lebih sederhana dari yang Anda bayangkan. Pergilah ke paroki Anda dan mintalah intensi untuk seseorang yang telah meninggal. Anda bisa melakukannya untuk orang tertentu atau untuk jiwa-jiwa yang terlupakan, untuk mereka yang tidak ada yang mendoakannya. Mereka adalah orang-orang yang paling membutuhkannya, yang paling menderita, dan yang akan paling bersyukur ketika mereka mencapai surga. Namun, Anda juga dapat menyatukan diri secara rohani dengan sebuah misa. Bahkan, ketika Anda tidak hadir secara fisik. Jika Anda menonton misa di televisi, mendengarkan radio, atau bergabung dengan siaran langsung, dan Anda mempersembahkan partisipasi itu untuk seseorang yang telah meninggal dengan iman yang tulus, Tuhan mendengarkan Anda. Tak ada jarak yang membatasi rahmat altar. Intensi Anda menjangkau menembus ruang apapun, penghalang apapun, langsung menuju takhta Allah. Kini, banyak umat Katolik tidak menyadari bahwa jiwa orang yang telah meninggal ketika misa dipersembahkan bagi mereka dapat merasakan kelegaan yang nyata. Beberapa mistikus menggambarkan bahwa jiwa-jiwa merasakan semilir angin sejuk, pancaran cahaya yang menyelimuti mereka, kemanisan yang merasuki seluruh diri mereka. Jika Anda dapat melihat apa yang terjadi di api penyucian ketika lonceng berdentang saat konsekrasi, Anda akan menangis penuh haru karena jiwa-jiwa mengangkat pandangan mereka dan berseru, "Yesus dipersembahkan bagi kita." Padre Pio berkata bahwa ketika misa dipersembahkan dengan kasih murni, bahkan jiwa-jiwa yang terjauh dari cahaya pun mulai melihat sekilas kemuliaan surga. Terkadang jiwa mungkin membutuhkan puluhan misa, terkadang ratusan. Tetapi setiap misa membuka jalan, menciptakan celah dalam kegelapan. Tak satu pun dari mereka yang sia-sia. Tak satu pun dari mereka yang hilang. Jadi, jika Anda memiliki orang terkasih yang meninggal tanpa pengakuan dosa atau dalam keadaan yang menyakitkan, jangan putus asa. Persembahkanlah misa. Jangan hanya satu. Lakukanlah dengan tekun. Dampingi mereka dengan rosario, dengan tindakan pemulihan, dengan tangan yang dipersembahkan bagi jiwa mereka. Padre Pio menyebut, ini harta karun jiwa yang penuh kasih, karena siapapun yang berdoa, syafaat bagi orang mati, mempraktikkan salah satu karya belas kasih rohani yang paling murni. Anda juga dapat menjadikannya praktik rutin. Beberapa orang mempersembahkan misa pada peringatan kematian orang yang dicintai. Yang lain mempersembahkan satu misa sebulan untuk semua jiwa di api penyucian. Ada orang yang setiap kali menerima uang tak terduga atau berkat langsung berpikir, saya akan menggunakan sebagian dari uang ini untuk meminta misa.
Itulah naluri spiritual yang mengubah segalanya. Ini menunjukkan Anda memahami ekonomi rahmat, di mana apa yang Anda berikan akan kembali kepada Anda 100 kali lipat. Berikut praktik ampuh lainnya. Dedikasikan Jumat pertama setiap bulan untuk memohon misa bagi jiwa-jiwa suci. Atau jadikan itu bagian dari rutinitas spiritual Anda selama bulan November, bulan yang secara tradisi Gereja Katolik didedikasikan untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Anda bahkan dapat berkumpul dengan anggota keluarga dan bersama-sama memohon misa bagi semua kerabat Anda yang telah meninggal. Bayangkan kekuatan niat yang bersatu itu, ikatan keluarga yang membentang melampaui kematian menuju kekekalan. Dan jangan remehkan nilai menghadiri misa sendiri jika memungkinkan. Anda dapat bersatu secara rohani dari rumah, tetapi ketika Anda hadir secara fisik, ketika Anda berlutut saat konsekrasi dan mempersembahkan hati Anda sendiri bersama dengan kurban Kristus, sesuatu yang lebih mendalam terjadi. Kehadiran Anda menjadi doa yang hidup. Air mata Anda, cinta Anda, kerinduan Anda akan kebebasan jiwa itu, semuanya menjadi bagian dari persembahan yang naik ke surga. Hal ini menciptakan aliran rahmat yang terus mengalir menuju jiwa itu. Ini seperti menjaga lampu tetap menyala yang tak pernah padam, cahaya yang menuntun mereka pulang tanpa henti. Inilah sesuatu yang mendalam yang dipahami secara mendalam oleh Padre Pio. Ketika Anda mempersembahkan misa untuk orang yang telah meninggal, Anda tidak hanya melakukan tindakan amal kasih kepada mereka. Anda sedang mengubah diri Anda sendiri dalam prosesnya. Setiap kali Anda mengenang orang yang telah meninggal dengan kasih, setiap kali Anda mengorbankan sesuatu untuk kebaikan mereka, Anda menjadi semakin seperti Kristus. Anda mempraktikkan belas kasih dalam bentuknya yang paling murni. Belas kasih kepada mereka yang tidak dapat berterima kasih kepada Anda, yang tidak dapat membalas budi Anda, yang tidak dapat melakukan apapun untuk Anda sebagai balasannya. Dan kasih tanpa pamrih seperti itu memurnikan hati Anda dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh hal lain. Ia membakar habis keegoisan, ia meluluhkan kekerasan hati, ia membuka Anda terhadap rahmat dengan cara yang tidak Anda ketahui sebelumnya. Karena ketika Anda menghibur jiwa-jiwa di api penyucian, Anda juga menghibur hati Yesus yang mengasihi mereka tanpa batas dan merindukan mereka bersamanya. Doa Anda menjadi doanya, kasih Anda menjadi perpanjangan kasih-Nya. Padre Pio meyakinkan Anda bahwa pada saat jiwa memasuki surga berkat misa yang dipersembahkan oleh seseorang di bumi, limpahan rahmat jatuh ke atas hati yang murah hati itu. Itulah persekutuan para kudus yang sedang beraksi. Ini adalah pertukaran kasih yang terus-menerus antara yang hidup dan mereka yang menanti. Anda memberikan belas kasihan, dan belas kasihan itu mengalir kembali kepada Anda. Anda menawarkan terang dan terang itu mengisi kegelapan Anda sendiri. Anda membuka surga bagi orang lain, dan surga pun terbuka lebih lebar bagi Anda. Ada hal lain yang layak dipahami. Ketika Anda mengembangkan kebiasaan berdoa bagi orang mati, mempersembahkan misa secara teratur, Anda mulai memandang kematian secara berbeda. Kematian bukan lagi sekadar akhir, bukan lagi sekadar kehilangan dan duka. Kematian menjadi bagian dari kisah yang lebih besar. Sebuah kisah di mana kasih tak berhenti di liang kubur, di mana doa-doa Anda menjadi benang yang menghubungkan dunia ini dengan dunia selanjutnya, di mana perpisahan itu sementara dan reuni itu pasti. Dan jiwa-jiwa itu sendiri, begitu mereka mencapai surga, tidak akan pernah lupa. Mereka tak bisa melupakan dari tempat mereka di surga. Mereka melihat segalanya dengan sangat jelas.
Mereka melihat setiap misa yang kau persembahkan, setiap rosario yang kau doakan, setiap air mata yang kau teteskan untuk mereka. Dan mereka menjadi pembelamu di hadapan Tuhan, bersyafaat bagimu dengan kekuatan dan kegigihan yang hampir tak terbayangkan. Karena rasa syukur di surga itu abadi dan sempurna. Padre Pio mengalami hal ini terus-menerus. Beliau akan merayakan misa dan merasakan kehadiran jiwa-jiwa yang telah beliau bantu kini di surga. Berdoa untuknya dengan segenap kekuatan mereka. Beliau akan menghadapi pergumulan rohani yang berat dan tiba-tiba merasa dikuatkan oleh doa-doa orang mati yang bersyukur. Beliau mengerti bahwa Anda tidak pernah sendirian. Ketika Anda telah membantu jiwa-jiwa mencapai surga, Anda mendapatkan keluarga di surga yang mengawasi, melindungi, dan menantikan hari di mana Anda akan bergabung dengan mereka. Jadi, saat Anda mendengar kabar kematian seseorang, jangan hanya berkata, "Beristirahatlah dalam damai," dan berhenti begitu saja. Wujudkanlah kedamaian itu. Mintalah misa, nyalakan lilin yang diberkati, doakan rosario untuk jiwa mereka. Katakan kepada Tuhan, "Yesus, aku mempersembahkan misa ini untuk orang ini. Semoga jiwanya menemukan ketenangan dan melihat wajah-Mu yang kekal." Padre Pio meyakinkan Anda bahwa setiap misa itu penting. Setiap misa, beliau berkata bahwa jika Anda dapat melihat dengan mata rohani apa yang terjadi ketika sebuah misa dirayakan, Anda tidak akan pernah melewatkannya. Anda tidak akan pernah menganggapnya remeh. Anda akan memahami bahwa saat itu juga surga dan bumi bertemu. Keabadian datang dan jiwa-jiwa dibebaskan. Renungkanlah orang-orang yang Anda cintai dan kehilangan. Ibu Anda yang mengajari Anda berdoa. Ayah Anda yang bekerja keras demi keluarga. Sahabat Anda yang pergi terlalu cepat. Anak Anda yang tak pernah tumbuh dewasa. Mereka tidak pergi. Mereka ada di suatu tempat. Dan mereka mungkin sedang menunggu. Menunggu Anda mengingat mereka. Menunggu doa Anda sampai kepada mereka. Menunggu misa yang dapat mengubah segalanya bagi mereka. Jangan biarkan mereka menunggu dengan sia-sia. Anda memiliki kuasa untuk menolong mereka sekarang juga. Satu misa mungkin sudah cukup, atau mungkin butuh banyak, tetapi setiap misa akan mendekatkan mereka. Setiap misa berarti. Setiap misa adalah langkah menuju kebebasan dan kebahagiaan mereka. Saya ingin Anda melakukannya sekarang juga. Karena ketika Anda menyatukan doa-doa Anda, ketika Anda membentuk rantai cahaya bagi jiwa-jiwa, sesuatu yang dahsyat terjadi. Anda menjadi tubuh Kristus dalam tindakan, menjangkau melampaui kematian itu sendiri untuk menarik saudara-saudari Anda ke dalam kemuliaan. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, jika Anda sekarang memahami kekuatan luar biasa dari misa yang dipersembahkan dengan kasih, bagikan video ini. Kirimkan kepada seseorang yang sedang berduka. Kirimkan kepada seseorang yang perlu tahu bahwa kematian bukanlah akhir dari kasih, dan bahwa kita masih dapat membantu mereka yang telah mendahului kita. Bersama-sama, kita membangun komunitas yang bersatu dalam doa dan kasih. Ingatlah apa yang Padre Pio ajarkan kepada kita. Setiap misa adalah tali penyelamat yang dilemparkan kepada jiwa yang tenggelam. Anda memegang tali penyelamat itu di tangan Anda. Gunakanlah untuk orang-orang yang Anda kasihi. Gunakanlah untuk jiwa-jiwa yang terlupakan. Gunakanlah karena belas kasih adalah bahasa surga. Dan ketika Anda mengucapkannya, surga mendengarkan. Semoga Tuhan memberkati Anda dan semoga Padre Pio menjadi perantara bagi Anda dan semua jiwa yang Anda doakan. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana.
Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus, Engkau andalanku. Amin.